Sering sekali kita merisaukan hal-hal yang setelah kita amati lebih dalam, ternyata bukanlah suatu permasalahan yang besar. Kita terpaku pada masalah-masalah kecil dan terlalu membesar-besarkannya. Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cakra Gumelar. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview satu buku yang sangat menarik, sangat asik, dan pembahasannya mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan mereview suatu buku yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Nah, cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita. Buku yang ditulis oleh Richard Carlson ini memiliki ketebalan atau memiliki jumlah halaman 234 halaman. Nah, di dalam buku ini menceritakan berbagai macam perspektif dalam kita memandang suatu permasalahan, membentuk sebuah komunikasi yang efektif terhadap sesama, dan juga mampu memanajemen diri dengan sangat apik berdasarkan pengalaman si penulis ini. Secara garis besar, buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana sih caranya kita memandang suatu permasalahan yang ada di depan kita. Bukan hanya itu, di dalam buku ini juga mengajarkan kita bagaimana sih caranya kita membuat suatu komunikasi yang efektif terhadap sesama. Dalam buku ini, penulis ingin mengajak kepada kita untuk mengubah kebiasaan lama yang bersifat reaktif menjadi kebiasaan baru yang mempunyai perspektif lain atau sudut pandang yang lain. Dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah yang kerap kita hadapi adalah masalah kecil dan kita mempunyai waktu yang lebih luang, waktu lebih untuk fokus terhadap suatu permasalahan yang benar-benar merupakan permasalahan yang besar dan tidak fokus terhadap masalah-masalah kecil tersebut. Dalam buku ini, Richard Carlson ingin membentuk suatu perspektif yang bisa lebih mudah dicerna, sehingga kita akan belajar berdamai dengan diri kita sendiri, serta mampu lebih peduli dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Terdapat 100 bab pembahasan yang terdapat di buku ini yang mampu mengajak kita untuk membangun atau mendapatkan perspektif atau pandangan baru untuk menghadapi suatu permasalahan dengan penulisan yang menurut saya mudah dicerna dan mudah dipahami. Nah, dalam buku ini ketika kita ingin membacanya, kita bisa membacanya dengan tidak berurutan, karena buku ini pembahasannya 100 per bab seperti itu, dimana kita bisa membacanya sesuai dengan bab yang menurut kita menarik dan ingin kita baca terlebih dahulu. Nah, dari beberapa strategi, dari 100 strategi yang terdapat dalam buku ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang menurut saya menarik bagi diri saya sendiri. Berikut merupakan beberapa strategi dari 100 strategi yang disediakan yang terdapat dalam buku ini yang menurut saya merupakan strategi menarik bagi diri saya. Strategi pertama yang saya pilih adalah pada bab 2, yaitu berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Teman-teman, kita terlahir di dunia ini sebagai manusia, itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ada teman saya yang dia jago dalam desain grafis, dia jago dalam editing, pokoknya jago dalam hal IT lah. Tapi dia mempunyai kekurangan dari segi public speaking. Apakah itu suatu permasalahan? Tentu saja tidak. Nah, pada bab 2 ini ada suatu quotes yang sangat menarik bagi saya, yaitu begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Teman-teman, setiap orang mempunyai jatah gagalnya masing-masing dan setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan setiap orang mempunyai jalan kesuksesannya masing-masing dengan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka senang. Jadi, fokus terhadap apa yang kamu sukai dan apa yang kamu cintai. Oke? Strategi kedua yang saya pilih yaitu pada bab ke-54, yaitu pahami pernyataan, dimanapun Anda berada, disitulah Anda berada. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Makna dari pernyataan ini adalah mengajari kita untuk tidak lagi berharap kita berada di tempat yang lain. Kita cenderung percaya bahwa ketika kita berada dalam situasi atau tempat yang lain, contohnya seperti kita sedang berada di liburan, ataupun kita mempunyai pasangan yang lain padahal kita mempunyai pasangan sendiri, terus
seperti kita berada di kampus lain, berada di tempat kerja lain-lain, dengan situasi dan suasana yang lain, kita akan merasa lebih puas dan lebih bahagia. Faktanya, itu tidak terjadi, teman-teman. Daripada kita fokus terhadap sesuatu yang tidak jadi, lebih baik kita memfokuskan diri kita dan menikmati apa yang sudah kita miliki dan sedang berada di mana kita saat ini. Itu. Nah, pada bab ini saya mempunyai suatu cerita dari kakak saya, di mana saat itu dia ingin masuk ke salah satu perguruan tinggi. Nah, dia salah satu alasan mengapa dia ingin masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut adalah karena di perguruan tinggi tersebut ada suatu organisasi yang memikat hatinya, yang membuat dia ingin masuk tersebut karena organisasi tersebut mempunyai lulusan atau kader-kader yang baik, seperti bintang yang mampu menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Hasilnya, dia tidak masuk ke perguruan tinggi tersebut dan otomatis dia tidak bisa masuk ke organisasi tersebut. Dia diterima di kampus perguruan tinggi lain. Nah, awalnya dia kecewa, awalnya dia sedih karena dia tidak bisa masuk ke kampus tersebut dan mengikuti organisasi itu. Akhirnya dia tersadar, mungkin dia tidak berada di tempat yang dia inginkan, di situasi yang dia inginkan, dan dimana ketika dia ada di sana mungkin dia akan menjadi seorang bintang. Tapi dia tersadar, dan di tempat yang sekarang, di tempat ini, dia bukan hanya menjadi seorang bintang, tapi juga menjadi bulan yang mampu menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi teman-teman, kita mempunyai kesempatan yang sama dimanapun kita berada. Ketika kita menikmati dan mempercayai apa yang kita lakukan, semuanya pasti akan terjadi, dan percayalah, semesta akan mendukung kita. Nah, saya hanya memberikan 2 contoh strategi dalam buku ini, namun dalam buku ini masih banyak strategi-strategi dalam bab buku ini yang sangat menarik untuk kita bahas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, bukan semoga, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan itu mampu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terlebih ketika kita mampu untuk mempraktekannya. Dan ketika kita sudah membaca buku ini dan mempraktekannya, saya yakin dan saya percaya akan ada perubahan dalam hidup kamu terhadap perspektif suatu permasalahan. Gitu. Saya Cakra Gumular, terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.